Selamat malam Bapak Ibu terkasih serta saudara-saudara dan adik-adik yang berada di rumah yang mengikuti KRT ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sementara kitab kita terbuka, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di surga, sebab oleh karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Ya Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur untuk setiap perlindungan, pemeliharaan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya di masa-masa sekarang Tuhan, di mana kami harus berjuang menghadapi sakit penyakit, menghadapi berbagai konflik yang terjadi di negeri kami tercinta ini. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami semua, boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami kelegaan, bahkan memberikan kami penghiburan, sehingga kami dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengar, dan biarlah hati, pikiran, serta jiwa kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita bersama-sama membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9 ini bersama-sama. Kami mengajak seluruh anggota keluarga untuk membacakannya ini secara bersama-sama dengan dipimpin oleh saya. Mari kita bersama-sama membaca. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka.
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tapi dengan pertolongan Allah dan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Filipi ini adalah bagian dari rangkaian surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya, di mana dia membangun jemaat-jemaat ini dimulai dari pelayanannya, baik itu bersama dengan Timotius anak terkasihnya, ataupun ketika dia melakukannya dengan sendiri. Dan surat Filipi ini adalah juga terkenal dengan surat dari penjara. Kenapa dikatakan demikian? Karena surat ini ditulis oleh Paulus sendiri ketika ia berada di dalam penjara. Kita mengetahui bahwa Paulus di dalam penjara bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan melanggar hukum, tapi dikarenakan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada pada saat itu di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Karena dianggap membahayakan, karena dianggap memberitakan pengajaran-pengajaran baru kepada orang-orang pada saat itu, seringkali Paulus harus menerima hukuman dan dimasukkan di dalam penjara. Tapi keunikan dari Paulus ini adalah ketika dia di dalam penjara, dia tidak merasa bahwa dirinya itu sedang menerima hukuman. Tapi dia menganggapnya bahwa itu bagian dari didikan Allah kepada dia. Bagian dari ujian Allah kepada dia, sehingga ia mampu melewati hari-harinya di dalam penjara dengan penuh ucapan syukur. Bahkan di dalam surat-surat yang lain dijelaskan bahwa Paulus seringkali dia mengucap syukur di dalam puji-pujian, bahkan dia menjadi bapa rohani dari Filemon. Pekerjaan pelayanan firman-Nya, pekerjaan pekabaran Injilnya tidak berhenti ketika dia di dalam penjara. Ruang dan waktu itu tidak membatasinya untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Karena dia memang merasa terpanggil. Karena dia memang di dalam dirinya ada suatu gerakan Roh Kudus yang membuat dia senantiasa mampu menghadapi masa-masa sulitnya dengan sangat baik.
bahkan dibilang dengan penuh sukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ke-9 ini, Paulus dengan penuh kasih ingin menasihatkan kepada jemaat Filipi pada saat itu, di mana hari-hari mereka sebagai jemaat ketika ditinggalkan oleh Paulus begitu, ada pergolakan, ada pergumulan, bahkan ada konflik yang terjadi di dalam kehidupan berjemaat mereka. Tidak bedanya dengan jemaat pada saat ini. Ketika jemaat dibangun, kemudian bertumbuh, berkembang, makin banyak jumlah jemaatnya, makin banyak jumlah komisinya gitu ya. Makin banyak jumlah pendetanya, ada pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi sebagai kebersamaan. Nah, di sini Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa jemaat di Filipi ini harus bersatu teguh, harus berpegang teguh untuk tetap menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Di pasal 4 ayat yang pertama ini, Paulus menasihatkan kepada jemaatnya di Filipi, bahkan menyapa mereka dengan yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Di sini ada ikatan yang sangat kuat antara Paulus dengan jemaatnya. Ada ikatan hati yang mesra, yang akrab di antara Paulus dengan jemaatnya. Karena itu dia dengan tegas menasehatkan kepada mereka bahwa berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Mengapa demikian? Karena jemaat di Filipi ini dikelilingi juga oleh berbagai-bagai macam pengajaran. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk masuk menjadi jemaat Allah, menjadi seorang Kristen, banyak sekali ujian yang harus mereka hadapi untuk mempertahankan jati dirinya, mempertahankan kekristenannya, menjadi Kristen yang sejati. Dan ujian itu, tantangan dan hambatan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari dalam. Karena itu ayat selanjutnya Paulus menyapa rekan-rekannya yang pada awalnya ikut memberitakan Injil bersama-sama dengan dia, yaitu Eudia, Sintike, Sunsugos, Clemens, begitu disebutkan di dalam ayat 2 dan 3. Rekan-rekan Paulus ketika memberitakan Injil di Filipi, ini ternyata Paulus mendengar bahwa ada ketidakharmonisan dalam kehidupan berjemaat mereka. Eudia dan Sintike ini adalah dua orang perempuan yang membantu Paulus ketika melakukan pekabaran Injil di Filipi. Mereka dua orang yang sangat hebat yang membantu pekabaran Injil di Filipi. Tetapi ada satu waktu mereka mengalami konflik di antara mereka. Karena itu Sunsugos diminta oleh Paulus untuk membantu Eudia dan Sintike untuk berdamai. Tujuannya apa? Mengapa Paulus tidak ingin Eudia dan Sintike berlarut-larut di dalam konflik, di dalam pergumulan di dalam jemaatnya itu? Tujuannya adalah Paulus ingin mereka, nama-nama mereka ini tetap masuk sebagai kawan-kawan sekerja Allah, yang awalnya adalah kawan sekerja Paulus, yang nama-namanya mereka akan tetap di dalam kitab kehidupan. Nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh Paulus, kita bisa melihatnya di dalam ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
ada 2 kali penekanan tentang bersukacita. Kenapa itu harus ditekankan oleh Paulus? Karena sangat tidak mungkin ketika kita ingin melayani di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, kita diliputi oleh rasa keterpaksaan, rasa ikut-ikutan begitu ya, kemudian tidak sukacita. Itu sangat sulit sekali kita lakukan. Karena itu ketika mau melayani di dalam persekutuan, ketika mau melayani di dalam gereja Tuhan, yang harus ditekankan, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah bersukacita. Bagaimana kita menumbuhkan sukacita melayani itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita memasuki dalam pelayanan kita, ada hal-hal mengganjal yang membuat pelayanan kita tidak menjadikan kita sukacita. Jangan karena tidak enak, jangan karena nanti akan dicap ini dan itu oleh orang lain, sehingga kita ya sudah deh, ikut deh dalam pelayanan. Padahal hati kita tidak ada di dalam pelayanan itu. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada kita semua, kepada jemaatnya di Filipi, dan itu juga berdampak bagi kehidupan jemaat saat ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masa-masa sekarang ada banyak sekali kesempatan kita untuk membantu sesama kita. Tidak hanya dalam materi, tetapi bagaimana doa, bagaimana support kita juga dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita sering berpikir bahwa materi kita gak cukup, karena sekitar kita juga banyak yang berkekurangan. Tapi kita masih punya doa, kita masih punya kasih, kita masih punya senyum, kita masih punya hati kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan sentuhan tangan dan hati kita. Beberapa waktu yang lalu saya harus saya harus mengikuti sebuah pelatihan begitu ya. Entah kenapa ketika saya ingin mengikuti pelatihan ini, ada rasa khawatir yang begitu besar yang meliputi diri saya, melingkupi diri saya. Karena di dalam surat tugas itu jelas sekali dijelaskan bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah rapid test. Saya sudah pernah melakukan swab test dan hasilnya negatif. Tapi ketika saya mau melakukan rapid test yang sebenarnya lebih sederhana dari swab test ini, saya diliputi kekhawatiran yang begitu besar. Hal yang tidak biasa saya lakukan adalah saya meminta doa dari setiap teman saya yang ada di grup WA saya. Saya meminta kepada mereka, bukan sekedar meminta, tapi saya sungguh-sungguh memohon kepada mereka agar tolong doakan saya supaya hasil rapidnya non-reaktif dan kemudian saya bisa mengikuti pelatihan itu. Karena memang pelatihan ini saya harus bertemu dengan orang, tidak lagi online gitu, sudah harus ketemu dengan banyak orang. Tapi ketika saya meminta doa-doa itu kemudian berangsur-angsur, rasa khawatir saya, rasa cemas saya hilang dan digantikan oleh rasa keberanian bahwa ayo itu dilakukan karena
pelatihan ini akan menjadi berkat banyak orang begitu. Jangan gentar, jangan mundur karena kamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di situ saya kembali merenungkan bahwa hendaklah keinginanmu itu kepada Allah dinyatakan di dalam doa, di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin terdengar klise bagi kita semua, ya kita semua memang harus berdoa, kita semua memang harus bermohon kepada Tuhan. Siapa sih yang di dalam hari-harinya tidak berdoa? Siapa sih di dalam hari-harinya tidak mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, apalagi masih masa sekarang. Kita sangat beruntung dengan adanya media sosial yang digunakan untuk menjadi berkat bagi kita semua. Setiap pagi dikirimkan renungan dari berbagai macam grup. Setiap pagi diberikan lagu-lagu rohani juga dari berbagai komunitas yang kita lakukan, yang kita ikuti bersama. Tapi juga walaupun itu kita lakukan, kita tidak dapat dipungkiri dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari ketakutan. Karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada kita untuk menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ini juga sangat-sangat relevan dengan masa-masa kita sekarang. Seberapa hebatnya kita, seberapa besarnya kita, seberapa tingginya jabatan kita, seberapa besar kekuasaan kita, kita tidak dapat mengelak dari COVID-19 ini. Setiap hari ketika kita mau keluar rumah, pasti kita diliputi oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Bahkan dengan keluarga kita sendiri. Jabatan tangan yang begitu hangat sudah tidak ada lagi. Pelukan yang mesra di antara keluarga sudah tidak ada lagi. Tapi kita masih punya pengharapan bahwa Allah itu akan terus bersama dengan kita selama kita menyatakan keinginan dan permohonan kita dengan ucapan syukur di dalam doa-doa kita, di dalam saat-saat teduh kita, di dalam saat-saat kita bertelut dan memohon kepadanya. Ketika kita menyatakan keinginan kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah, maka yang akan kita rasakan, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, segala pikiran, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Paulus ingin kita semua menyadari bahwa kebergantungan kita kepada Allah, kelekatan kita kepada hadirat Allah, itulah yang akan memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kita dengan damai sejahtera Allah. Dan ketika kehidupan kita hanya dilingkupi, hanya diliputi oleh damai sejahtera Allah, maka ada jaminan kekal dalam kehidupan kita bahwa ketakutan, bahwa kekhawatiran, kecemasan kita itu akan sirna. Karena di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi ketakutan. Seharusnya itu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan berarti kita harus cuek,
Bukan berarti kita harus tidak peduli dengan lingkungan kita. Bukan berarti kita harus sesumbar bahwa karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang senantiasa diliputi oleh kuasa Yesus, sehingga kita tidak melakukan protokol kesehatan misalnya. Sehingga dengan iman kita misalnya, dengan kesombongan iman kita, kita tetap mengadakan kebaktian-kebaktian, menghadiri kebaktian-kebaktian yang penuh dengan orang misalnya. Atau dengan sesumbarnya kita bilang, apa sih COVID itu? Emang ada gitu ya. Ini masih banyak sekali kita dengar di lingkungan kita. Tapi saya percaya bahwa masa-masa ini akan menjadikan kita semua dewasa dalam segala hal, termasuk keimanan kita. Kita pernah membaca bahwa kalau ada perbandingan gitu ya, masa sebelumnya dengan masa sekarang, bahwa iblis itu bersuka cita bahwa gereja-gereja ditutup, persekutuan-persekutuan ditutup, rumah-rumah doa ditutup. Tapi Allah menjawab bahwa mimbar-mimbar doa itu telah tumbuh di dalam keluarga. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, atau kondisi apapun dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan Allah di dalam setiap musim kehidupan kita. Allah mau kita menghadirkan Allah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut untuk dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengajak kita supaya kita tidak hanya menilai dengan mata kita. Tidak hanya menilai dengan telinga kita. Tidak hanya melihat apa yang nampak. Tapi Paulus mengajak kita untuk memikirkan apa yang kita sedang lihat, apa yang sedang kita dengar, apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Karena hari-hari sekarang banyak sekali orang, banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang melakukan apa yang kelihatannya baik bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Kata anak-anak sekarang sih bilangnya jangan fake gitu ya. Jangan pura-pura lah begitu. Jangan apa-apa kelihatannya manis, kelihatannya baik, tapi ternyata tidak. Ya. Paulus mengajak kita semua agar kita menilai dengan iman, menilai dengan hati nurani kita, menilai dengan akal sehat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar menjadi bahan bagi kita untuk menilik kedalaman diri kita sendiri. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, rekan-rekannya dalam pekabaran Injil di Filipi untuk senantiasa mengingat bagaimana Paulus mengajarkan tidak hanya kekristenan, tapi karakter Kristus yang harusnya tertanam di dalam diri jemaat di Filipi. Dan ini juga mengingatkan kita semua bahwa seringkali kita belajar terlalu banyak tentang kekristenan, terlalu banyak belajar tentang teologi, tapi belum tentu bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Kita belajar banyak, tapi kita belum tentu bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu, kita diingatkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita terima dari para pekabar Injil, dari pemimpin-pemimpin rohani kita, dari pendeta-pendeta kita, bahkan ketika kita belajar sendiri. Janganlah itu disimpan, tapi itu dilakukan. Kita jangan hanya menjadi orang-orang yang tahu. Kita jangan jadi orang-orang yang mengerti saja, tapi kita harus menjadi orang-orang yang melakukan. Karena sekali lagi, ketika kita melakukan hal itu semua, maka damai sejahtera Allah itu akan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran serta jiwa kita, itulah yang akan menyertai kita, mengiringi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, memang Paulus di dalam peranannya sebagai pekabar Injil, sebagai pelopor kekristenan di daerah-daerah sekitar Asia Kecil, dia tidak hanya hit and run. Artinya apa? Dia tidak hanya mendirikan jemaatnya kemudian sudah tinggal pergi. Banyak ya sekarang mungkin pekabar-pekabar Injil yang seperti itu. Ketika dia memberitakan firman, banyak orang yang datang, banyak orang yang ingin dibaptis, kemudian selesai. Paulus tidak seperti itu. Tercermin dari surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus. Begitu ya. Bahkan kepada yang dikasihinya, Titus, Filemon, Yakobus, seperti itu. Dia ingin tetap memelihara hati, pikiran, serta jiwa jemaatnya dengan karakter Kristus yang diajarkannya. Karena ia menjadi pengikut Kristus juga bukan karena kelahirannya, bukan karena keluarganya, bukan karena orang-orang di sekitarnya ataupun komunitasnya. Dia menjadi seorang pengikut Kristus karena Kristus mau ia menjadi rekan sekerjanya. Kiranya kita semua melalui pembelajaran hari ini, melalui renungan firman hari ini, kita semua menerima didikan Tuhan agar tetap senantiasa berdiri teguh di dalam Kristus dan melakukan ajaran-ajaran Kristus serta menanamkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, agar kiranya di hari terakhir kita, Allah
menemui kita sebagai orang-orang yang setia, sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang terkasih, kami sungguh bersyukur bahwa melalui surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di dalam pasal keempat ayat 1 sampai dengan ke-9 ini, kami diingatkan untuk terus berdiri teguh menghadapi hari-hari kami, untuk terus menanamkan ajaran dan karakter Kristus yang telah diajarkan kepada kami, agar kehidupan kami didapati tetap setia dan taat kepadamu. Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri, kami tidak dapat melaluinya sendiri, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan sentuhan-Mu, Roh Kudus-Mu, agar tetap diam di dalam hati dan pikiran kami, agar kiranya kebenaran firman-Mu menjadi berkat, menjadi terang dan pelita bagi kami dan sekeliling kami. Inilah doa kami Tuhan, doa permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas perkenanan Allah yang telah memberikan kita kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari bersama-sama kita menyatakan persembahan kita. Namun dengarkanlah firman Allah yang menguatkan kita untuk memberikan persembahan pada hari ini. Terambil dari Matius pasal 6, ayat 25 dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Mari kita mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita ke hadirat Allah Bapa kita. Kita menyatakan syukur atas persembahan kita dan doa-doa kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, bahkan mengiringi perjalanan kehidupan hari di tengah pergumulan dan perjuangan hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, yang selalu dapat bertindak di dalam kesesakan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam kekhawatiran kami, di dalam kecemasan kami, dan di dalam ketakutan kami. Kami bersyukur bahwa Allah kami yang hidup senantiasa menguatkan langkah kami, senantiasa mendukung kami, sehingga kami, meskipun dalam pergumulan kami yang berat, kami tidak sampai jatuh tergeletak. Karena Engkaulah yang menopang kami, karena Engkaulah yang menatang kami, ya Allah. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, di malam hari ini, di tengah persekutuan kami, keluarga-keluarga, jemaat GKP Yeruel Cibubur ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami masih dapat memberikan sebagian kecil apa yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami dapat memberikan apa yang ada pada diri kami sebagai syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya persembahan kami ini dapat kami jadikan saluran kasih dan berkat-Mu bagi jemaat GKP Yeruel Cibubur dan sekitar kami. Yalah dalam kerajaan surga yang kudus, di saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami di dalam keluarga kami dengan setiap pergumulan kami, baik pergumulan dalam ekonomi kami, pergumulan dalam pekerjaan kami, pergumulan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, pergumulan dalam pergaulan dan perjodohan kami sebagai anak-anak muda. Kiranya Tuhan memampukan kami menemui kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus mendengar suara Tuhan, untuk terus menerima hikmat Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa diliputi oleh damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan ketenangan yang asalnya daripada-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan baik dari PAUD, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, tingkat atas, perguruan tinggi, bahkan setelahnya. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami Tuhan, agar di dalam masa-masa belajarnya, di dalam masa pendidikannya, mereka senantiasa memiliki ketekunan, mereka senantiasa memiliki kepedulian kepada sesama, mereka senantiasa memiliki kerajinan, mereka senantiasa memiliki inisiatif-inisiatif Tuhan, sehingga apa yang mereka pelajari dapat digunakan kembali untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Kami berdoa juga bagi bagi ibu-ibu Tuhan yang sedang merindukan buah hati di dalam keluarganya, keluarga-keluarga yang senantiasa menantikan kehadiran buah hati, bahkan keluarga-keluarga yang sekarang sedang menantikan kelahiran anak-anak mereka. Biarlah kiranya ibu-ibu yang sedang menjalani proses kehamilan, mereka juga diberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah kiranya pada saatnya nanti jemaatmu boleh bersukacita atas kehadiran jiwa-jiwa baru di dalam gereja ini. Bapa di dalam kerajaan surga yang penuh kudus, kami juga merasa sedih, kami merasa prihatin dengan kondisi bangsa dan negara kami di minggu-minggu ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Omnibus Law, banyak sekali pihak-pihak yang merasa tidak didukung oleh undang-undang ini. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di beberapa wilayah bagian di negara ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mereka-mereka yang ada di dalam kursi pemerintahan, mereka adalah yang Engkau pilih dan Engkau kehendaki untuk memimpin kami semua. Dan kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mendukung mereka semua. Dan hikmat-Mu ada pada diri mereka semua. Biarlah kiranya solusi-solusi terbaik dapat diperoleh oleh semua pihak yang bertanggung jawab di dalam undang-undang ini. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan yang lainnya di dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Dengan banyaknya pembatasan, banyak terjadi ketimpangan di negara kami. Tapi kami yakin dan percaya kami dipakai oleh Engkau untuk menjadi berkat bagi sama kami. Dan tangan-Mu terus menatang kami, terus menopang kami. Ya Bapa, kami berdoa, apabila bangsa ini sudah melakukan yang jahat di mata-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, pulihkanlah negeri kami, dan biarlah kami semua yang ada di bangsa dan negara ini boleh menyadari, kemudian bertelut di hadapan-Mu memohon pengampunan. Dan biarlah pribadi-pribadi kami yang saat ini masih ada di dalam pergumulan dosa kami, Tuhan, kiranya mampukan kami untuk datang kepadamu, memohon pengampunan dosa kami, dan memohon agar kiranya Engkau mentahirkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seluruh doa kami, doa yang jauh daripada sempurna, doa yang asalnya dari mulut dan bibir yang mungkin saja tidak berkenan kepadamu. Ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, terimalah seluruh doa dan permohonan kami ini, dan berkenanlah kepada doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya dan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari bersama-sama kita memohon berkat dari Allah. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.